Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Bahkan apabila seluruh makhluk di muka bumi ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu pujian itu semuanya kita kumpulkan, dari awal makhluk yang diciptakan sampai akhir nanti makhluk yang akan mati. Semuanya dikumpulkan pujian-pujian mereka. Dari kalangan jin, dari para manusia juga semuanya dikumpulkan. Lalu kita kali lipatkan terus menerus. Lalu kita sandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali-kali tidak walaupun mendekati kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak pernah bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, istri-istrinya, dan siapapun itu yang mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 10 jalan keluar untuk lolos dari azab akhirat, yang mana 3 di dunia, 3 di barzakh, dan 3 di akhirat, dan satunya dari Allah Subhanahu wa taala. 3 yang di dunia, yang pertama adalah taubat. Penghapus dosa yang pertama adalah taubat. Yang kedua adalah musibah-musibah. Ini semuanya sudah lalu pembahasannya. Yang kedua musibah. Lalu yang ketiga adalah al-hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan, amalan kebaikan yang dapat menghapus keburukan-keburukan. Ini 3 di dunia. Lalu 3 di barzakh. Yang pertama adalah salatul janazah. Yang kedua adalah sedekah jariyah, ya, amalan-amalan jariyah. Lalu yang ketiga, terakhir kemarin kita bahas adalah azab kubur. Lalu kita masuk ke yang pertama di akhirat, yaitu ahwal yaumul qiyamah, yang diartikan dengan huru-hara pada hari kiamat, ya. Antum bayangkan, antum tinggal di kuburan sendirian, tidak ada siapa-siapa. 2 kali 1 meter, sempit, gelap. Tiba-tiba kuburan itu terbelah. Semua manusia yang ada di dalam kubur keluar dari kuburnya. Lalu antum melihat hal-hal yang tidak biasa, yang belum pernah antum lihat sebelumnya. Hal-hal bahkan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan dengan sekeras-kerasnya, dengan dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi memuntahkan semua isinya. Artinya semua orang-orang yang ada di dalam kubur keluar semuanya, ya. Pada saat itu para anak kecil menjadi beruban. Yauma yaj'alul wildana shiba. Anak-anak kecil menjadi beruban. Bagaimana sangat luar biasanya huru-hara pada saat itu. Anak kecil jadi beruban. Gunung-gunung berterbangan. Manusia-manusia kal farasil mabthuth, seperti kupu-kupu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung seperti kapas-kapas yang dihambur-hamburkan. Subhanallah, sangat luar biasa. Pemandangan apapun yang paling mengerikan yang pernah antum lihat di kehidupan antum, pada saat itu lebih mengerikan lagi, karena nggak terbayang anak kecil menjadi beruban. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai para manusia, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya guncangan pada hari kiamat itu syai'un 'azim, sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha, kalian nanti akan melihat pemandangan itu, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at.
para ibu yang menyusui akan lalai terhadap apa yang disusuinya, akan dilempar mungkin. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan para ibu yang hamil langsung keguguran, langsung tad'u, langsung melahirkan pada saat itu, saking dahsyatnya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan kau akan melihat orang-orang pada apa istilahnya, kayak seperti mabuk gitu ya, tapi mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Akan tetapi adab Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat. Ya. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala saking luasnya, ketakutan-ketakutan yang kita lihat pada hari kiamat itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Ini dosa penghapus pertama ketika hari akhirat, yaitu apa? Huru-hara hari kiamat. Ini berdasarkan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di kitab Majmu' Fatawa, yang mana dari perkataan beliau rahimahullah kita ambil pembahasan kita ini, yaitu 10 jalan keluar untuk lolos dari adab akhirat. Karena ambil judul ini dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, beliau rahimahullah berdalil, mana dalilnya kok bisa huru-hara hari kiamat dapat menghapus dosa? Dalilnya adalah keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin. Tidaklah sesuatu menimpa seorang muslim dari rasa lelah, rasa gundah, rasa mengganggu, rasa penat, rasa sedih, hatta asyaukah yusyakuha, sampai duri yang menusuknya. Apa kata Rasulullah? Illa kaffarallahu bihi khatayahu. Kecuali Allah biha khatayahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapus dengan semua gangguan itu dosa-dosanya. Jadi yang akan menghapus dosa kita nanti dengan di huru-hara hari kiamat itu adalah ketika kita melihat ketakutan-ketakutan. Bahkan yang paling menakutkan ketika awal hari kiamat adalah ketika manusia dipanggil satu persatu. Nah, itu adalah huru-hara hari kiamat, dan dalilnya bahwasanya pada saat itu semua ketakutan-ketakutan itu dapat menghapus dosa kita pada hari kiamat. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita tidak akan lama pembahasannya. Kita akan mulai dari perjalanan setelah kematian kita. Manusia setelah mati kemana? Ke alam apa? Alam kubur atau alam barzakh. Di alam barzakh, dan itu lamanya minta ampun. Bahkan ada yang sudah di alam barzakh sampai ribuan tahun, 1.000.000 tahun lalu ya, nggak terbatas. Setelah di alam barzakh, baru dibangkitkan di mana? Dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Semuanya dikumpulkan tuh, para manusia, para binatang pada saat itu juga dikumpulkan. Dan di padang mahsyar jemaah, satu harinya itu selama berapa? 50.000 tahun. Ya, jadi di padang mahsyar para manusia semuanya dikumpulkan selama 50.000 tahun. Jadi hidup kita ini gak ada sepersennya pun dengan kehidupan hari akhirat ya. Di barzakh udah berapa juta tahun, dikubur udah berapa lama, berapa ribu tahun, plus di mahsyarnya 50.000 tahun. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, ini antum harus hafal ya, bagaimana urutan-urutan kehidupan setelah kematian. Mati, baru padang barzakh, baru setelah itu dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar ini terjadi beberapa kejadian, diantaranya adalah syafaat yang antum sudah tahu hadisnya ya. Para manusia nanti minta ke nabi-nabi, lalu terakhir kepada Rasulullah diberikan syafaat. Setelah itu, setelah diberikannya syafaat, mereka nanti minum telaga haud. Nah, itu terjadi di mana? Di padang mahsyar. Setelah para manusia semuanya dikumpulkan dari padang mahsyar, lalu mereka semuanya akan mengalami yang namanya hisab. Apa hisab? Perhitungan ya, tapi maksud hisab di sini, hisab di hari akhir itu adalah audit. Audit ini istilahnya klarifikasi. Cuman biar kita ngakuin aja, ini dosa antum gini. Oh ya, saya ngaku, itu audit. Biar mengklarifikasi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menghakimi hambanya nggak ngaku atau salah hakim seperti itu. Jadi klarifikasi contohnya seperti ini. Ini ada catatan-catatan keburukan kita, dipanggil satu persatu. Antum tanggal sekian, tapi nggak seperti ini, contoh aja gambaran. Tanggal sekian melakukan ini di sini. Antum ngaku? Ya Allah saya ngaku. Nah, itu seperti itu. Itu namanya hisab. Suruh ngaku aja. Ditunjukin buat klarifikasi ini dosa-dosa antum. Sedangkan hisab juga dibagi menjadi 2. Hisab yang mudah dan hisab yang sulit.
Ya. Adapun hisab yang ini ada sabda Rasulullah SAW bersabda, "Man husiba udzib." Barang siapa yang dihisab akan diadab, kata Rasulullah. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan firman Allah, fasaufa yuhasabu hisaban yasira?" Maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Lalu kata Rasulullah SAW, "Faman nuqisha udzib." Barang siapa yang disidang baru dia diadab. Amma yang tadi di dalam ayat tadi adalah al-ardu. Apa bedanya? Ini perhatikan. Hisab yang mudah itu namanya al-ardu. Al-ardu dalam bahasa Indonesia artinya cuma ditampilkan saja. Yakni bagaimana nanti akan ada penjelasan. Yakni ditunjukkan sedikit dosa saja. Lalu manusia disuruh ngaku, antum ngaku? Ya Allah saya ngaku. Kata Allah, ya sudah saya ampuni ini dosa-dosa ini. Itu al-ardu ditampilkan. Itu namanya hisabun yasir, artinya hisab yang mudah. Adapun hisab yang sulit namanya an-niqash. Niqash kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya sidang. Artinya satu persatu tuh dosa-dosa besarnya diklarifikasi, gimana nggak deg-degannya di sidang itu pada saat itu. Nah itu niqash. Makanya manuqisha udzib, yang disidang kata Rasulullah SAW pasti bakal diazab. Itu namanya hisab ya. Mafhum jamaah? Hisab di audit. Taib. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada hari kiamat ketika dalam hisab dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang dihisab dengan hisab yang sulit, hisabun yasir, atau disebut dengan an-niqash tadi, disidang. Orang-orang yang di an-niqash, yang dihisab dengan sulit, itu mereka akan dibeberkan dosa-dosanya, dipanggil, diberitahu kepada manusia-manusia yang lainnya. Dan orang yang dihisab dengan hisab yang sulit akan diberikan buku catatannya dari sebelah mana? Sebelah kiri belakang punggungnya. Jadi nggak ngelihat, saking terhinanya orang tersebut, saking takutnya, saking yakinnya bahwa catatan ini catatan yang buruk diambil sama dia. Man utiya fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, ya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dihisab dengan hisab yang sulit, nanti mereka akan teriak sebagaimana yang dijelaskan di surat Al-Haqqah. Ya laitani lam uta kitabiyah, kata mereka. Seandainya ini buku tidak diberikan kepadaku, karena catatannya catatan buruk. Walam adri ma hisabiyah. Seandainya aku nggak tahu hisabku yang buruk ini. Ya laitaha kanatil qadiyah. Seandainya kematian itu menjadi penyudah segala sesuatu. Sudah mati, sudah selesai. Seandainya seperti itu. Akan tapi tidak. Setelah mati justru malah lebih sulit lagi. Hisab panjang. Kehidupan kita lebih panjang. Ya laitaha kanatil qadiyah. Pada saat itu, orang-orang yang pada kehidupannya berkorban segala sesuatu yang ia miliki untuk mencari fulus, mencari harta, mereka benci dengan harta itu. Dengan berkata apa? Ayat selanjutnya, ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah. Hartaku tidak memberi manfaat apa-apa bagiku. Padahal dulu kehidupannya apa yang dia lakukan? Dia korbankan seluruh jiwa raganya untuk mencari harta. Tapi pada hari kiamat ia benci dengan harta itu. Lalu pada saat itu juga orang-orang yang atau kebanyakan para manusia saling menzalimi untuk mendapatkan mansib jabatan. Pada saat itu mereka juga benci dengan jabatan. Ma aghna anni malika halaka anni sultaniya. Kekuasaanku, jabatanku telah binasa dariku, telah hilang dariku. Setelah itu apa? Turunlah perintah Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala dengan berfirman apa? Khudhuhu fakhulluh. Ambil orang ini, belenggu. Tsummal jahima salluh. Lalu jebloskan mereka di neraka jahanam. A'udzubillahi min dzalik. Itu adalah hisab yang sulit, ya. Ini adalah golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang dihisab dengan hisab yang apa? Yang sulit. Lalu golongan yang kedua, ini adalah golongan yang kalau kita bahas insya Allah akan membuat hati kita tenang, yaitu golongan-golongan yang dihisab dengan hisab yang mudah, yaitu al-ardu, yaitu ditampakkan sebagian saja. Orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah itu akan dikasih tempat khusus sama Allah. Gak dibeberkan seperti orang yang dihisab buruk, dibeberkan, ini dosa fulan, dilihat sama semua orang, memalukan. Tapi orang-orang yang dihisab mudah
dikasih tempat khusus sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin minkum illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah satu di antara kalian pada hari kiamat nanti akan diajak bicara sama Allah satu persatu. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penghalang, tidak ada penerjemah antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala, satu persatu. Tapi jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, hisabnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa difikirkan sama akal. Gimana manusia dari awal penciptaan sampai akhir dihisab satu-satu? Gak bisa difikirkan sama akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha sari'ul hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat hisabnya. Jadi nggak bisa difikirkan oleh akal kita. Ya, itu adalah orang yang diberikan hisab yang mudah. Ini juga ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'min yaumal qiyamah." Nah ini tempat khusus buat orang mukmin nanti ketika dihisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan orang mukmin nanti di hari kiamat. Fayad'uhu alaihi kanafahu wa sitrahu minan nas. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang mukmin ini di sisinya, lalu ditutupi dari para manusia, disiter sama Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yuqarriruhu bidzunubihi. Terus disuruh ngaku sama dosa-dosanya. Nah, ini hisab tuh kayak gini. Disuruh ngaku, ini ngaku antum, ini ngaku. Iya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata'rifu dzamba kadza wa kadza wa kadza?" Apakah engkau ingat? Apakah engkau tahu dosa ini dan ini? Fayaqulu aina'am ya Rabbi, iya ya Allah. Falamma qarrara bihi, ketika sudah selesai disuruh ngaku, hatta ra'a fi nafsihi annahu qad halak, sampai dia, ya Allah, ini kayaknya ana udah binasa, celaka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Disuruh ngaku sama dosa-dosanya, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni satartuha fid dunya." Aku telah menutupi aib-aib dosamu di dunia. Wa aghfiru lahal yauma fil akhirah. Dan aku sekarang mengampuninya untukmu. Subhanallah, itu hisab yasir. Di dunia jadi ditutupin aibnya sama Allah, di akhirat diampuni dosa-dosanya. Fayu'ta kitab hasanatihi biyaminihi. Lalu diberikan buku-buku catatan kebaikannya dari sisi mana? Sisi kanannya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu dilihat catatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni satartuha fid dunya." Aku menutupi aib di dunia. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa." Setiap umatku bisa dimaafkan dosanya. Illal mujahirin. Kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dia bermalam dengan dosa, lalu pada malam harinya dia bermalam dengan sitrullah, ditutupin oleh Allah Subhanahu wa taala aib-aibnya. Akan tetapi ketika pada pagi harinya ia cerita ke orang-orang, "Aku tadi malam beramal dosa ini, itu. Nah, ini yang menjadi masalah, dan ini akan menjadikan hisab antum sangat sulit nanti di hari kiamat. Dan bisa jadi kita tuh nggak sadar. Kita udah cerita nih, oh kayak seru, kita lagi majelis, lagi rahat, seru. Dulu anak pernah. Nah, dosa besar itu. Dan nggak boleh. Barang siapa yang pernah melakukan hal itu, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti di hari kiamat hisabnya sulit. Dosa apapun itu, dosa kecil, dosa besar, jangan pernah diceritakan kepada para manusia. Apalagi dosa-dosa yang zaman dahulu yang udah ditutupin sama Allah lama, antum ungkit, masalah besar. Mafhum ya jamaah? Hati-hati sama mengungkit dosa, dan ini nggak sadar tiba-tiba kita. Ya, naudzubillah min dzalik. Baik. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hisab yang mudah ini adalah tanda paling besar bahwa seorang manusia masuk surga. Udah, kalau dihisabnya mudah, insya Allah kemungkinan sangat besar ia akan masuk surga. Ya, makanya jangan sampai lupa ketika kita sholat. Rasulullah SAW selalu berdoa, "Allahumma hasibni hisaban yasira." Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Terus jangan pernah lupa doa tersebut. Di akhir tasyahud sebelum salam antum doa itu terus. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma a'tiqni minan nar. Allahumma inni as'aluka jannatakal firdausal a'la. Allahumma
inni as'aluka husnal khatimah, terus doa seperti itu, jangan sampai lupa di dalam salat kita. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang dalam hisab juga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sesuatu yang luar biasa, yang menakjubkan, yang bikin manusia itu kaget. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah, fayuqalu lahu i'ridu alaihi sighara dhunubihi." Nanti ada pada hari kiamat didatangkan laki-laki mau dihisab. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kasih perlihatkan dosa-dosa kecilnya aja kepada orang ini. Tsumma yukhabba'u bihi kibaruha. Akan tapi dosa-dosa besarnya, dia pernah melakukan dosa besar tapi sama Allah ditutupi, enggak diperlihatkan. Lalu yuqalu lahu amilta kadza wa kadza. Engkau pernah melakukan ini dan ini, tapi yang ditunjukkan dosa apa? Dosa kecil. Engkau pernah melakukan ini dan ini. Wa huwa muqirrun la yunkir. Orang ini ya Allah, mukir, mengakui, la yunkir, tidak ada penentangan sama sekali. Ya Allah, iya ya Allah. Sampai sudah selesai disuruh mengakui, wa huwa, lanjutan hadisnya, wa huwa musfiqun min kibariha. Sampai dia tuh takut, ya Allah, anak tuh udah berbuat dosa, anak ingat dosanya, sampai anak takut. Dia cuma diem, takut tunggu penghakiman Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'tu kullama kana sayyi'atin hasanah. Bilang kepada malaikatnya, semua dosa-dosanya itu jadikan setiap tempat dari dosa itu kebaikan. Artinya dosanya diganti jadi kebaikan. Semua dosa-dosanya diubah jadi kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai manusia ini bilang, "Ya Allah, innali dzunuban lam araha hahuna." Aku ada dosa-dosa, udah melakukan dosa-dosa besar, tapi aku nggak ngelihat di arot ini, di penampilan ini. Sampai situ saja hadisnya. Artinya bahwa Allah mengampuni dosanya dengan sesuatu yang mengagetkan, yang sangat luar biasa. Ya. Lalu rawi hadis ini yaitu Abu Dzar Al-Ghifari berkata, "Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahik hatta badat nawajidhu." Aku melihat Rasulullah ketika menyampaikan hadis ini tertawa sampai terlihat nawajidnya. Nawajid di sini bukan gigi raham ya. Nawajid di sini maksudnya adalah gigi di belakang gigi taring belakangnya sini. Nah, kalau orang ketawa kan kelihatan situ. Artinya tertawa Rasulullah SAW lebar. Artinya Rasulullah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan sesuatu yang luar biasa untuk hambanya. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat seorang hamba ini dia berbuat dosa besar tapi sama Allah diampuni? Berarti kalau misalnya dia berbuat dosa besar sama Allah diampuni, berarti dia belum bertobat dari dosa itu. Apa yang membuatnya diampuni? Kata para ulama di sini adalah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya. Kan di hadis ini lihat tadi konteksnya, wa huwa muqirrun wa huwa musfiqun min kibariha, dia takut sama dosa-dosa besarnya. Artinya dia takut pas waktu di dunia juga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Pada para ahli surga bilang, dulu kami itu pas waktu di dunia takut. Kita berada di tengah-tengah keluarga kita dalam keadaan takut sama Allah. Dia melakukan dosa besar cuman murni karena kesalahannya sebagai manusia. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kami dan menjaga kami dari adab yang pedih. Subhanallah. Jadi ada para manusia yang mereka khilaf dalam berbuat dosa tapi ada rasa takutnya sama Allah. Dia takut. Kalau ditanya bagaimana engkau nanti di hari kiamat, dia bilang saya takut, saya belum siap untuk mati dan dihisab. Saya pengen bertobat kepada Allah, tapi terus dia melakukan dosa maksiat karena kelalaiannya sebagai manusia, bukan karena meremehkan dosa, tapi khilaf sebagai apa? Sebagai manusia. Maka ini adalah sebab terbesar di antara datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika nanti hisab di hari kiamat. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah hisab yang dimudahkan, golongan kedua. Yang pertama hisab yang sulit, yang kedua adalah hisab yang mudah. Lalu yang ketiga adalah golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Masuk langsung. Berapa jumlahnya jemaah? 70.000. Ini gimana? Kalau dengar hadis ini gimana, putus asa nggak? Ya Allah, 70.000.
Belum lagi orang-orang salaf pada zaman dahulu, bintang-bintangnya para salaf zaman dahulu kan banyak, bisa jadi berapa juta, bukan 70.000. Tapi ternyata jamaah ada hadis yang luar biasa yang membuat kita ini, anak kalau bukan karena baca hadis ini jamaah, udah mikir ya Allah gimana, kesempatannya kecil sekali ya untuk nggak dihisab sama Allah, untuk masuk tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis yang sangat luar biasa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta tambahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadisnya sahih. Semua hadis yang disampaikan di ceramah kali ini sahih derajatnya. Ya, kata Rasulullah SAW, Sa'altullah azza wa jalla syafa'ah li ummati. Aku meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada umatku. Faqala li, kata Allah, laka sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab. Bagimu wahai Muhammad, nanti umat-umatmu masuk ke surga ada 70.000 yang tanpa hisab dan tanpa adab. Ini hadis yang tadi yang menunjukkan bahwa yang masuk surga tanpa hisab itu 70.000. Ada hadis yang lain yang derajatnya juga sahih. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah menjanjikan kepadaku 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Lalu fastazadtuhu, lalu aku meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepadaku di setiap 1.000, dari kan 70.000, di setiap 1.000 ada 70.000 juga. Ya, dari 1.000 70.000, dan kalau dihitung berarti berapa? Sekitar 4 jutaan ya, mau hampir 5 juta. 4.900.000 sekian. Itu kalau dihitung seperti itu. Itu adalah jumlah yang insya Allah akan masuk surga dengan tanpa adab dan tanpa hisab. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tab itu adalah masalah hisab. So, kalau sudah dihisab, nanti kita masuk ke yang namanya mizan. Apa mizan? Timbangan. Timbangannya enggak tentu paling adil Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a walau kana mithqala habatin min khardalin ataina biha." Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika nanti di hari kiamat ditancapkan mizan-mizan timbangan, fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada satupun hamba yang dizalimi. Walau kana mithqala habatin min khardal. Dosa apapun, pahala apapun dari mithqala habbah, sekecil biji sawi, sekecil atom pun, ataina biha, akan kami datangkan. Makanya ini jamaah, dalam agama Islam ini tidak boleh meremehkan sedikit apapun pahala, karena nanti akan dihisab. Hatta antum dapat butiran misalnya apa kayak ini misalnya ada apa, benang sekecil secuil di ini, terus antum ambil, antum kantongin, dapat pahala itu, antum akan lihat nanti di hari kiamat. Itu hisab. Dan itu mizan. Dan mizan juga ada 3 golongan. Golongan pertama yang pahalanya lebih banyak, ini masuk surga sudah. Ya, kalau udah pahalanya lebih banyak ketika di mizan, ada dosanya di berbuat dosa iya, cuman pahalanya lebih banyak, dosanya udah nggak dianggap. Pahalanya yang dianggap dia masuk apa? Langsung masuk surga. Ada yang dosanya lebih banyak, sudah jelas masuk neraka. Waliyadzubillah. Jadi dicuci dulu. Makanya nih hati-hatinya seperti ini. Kalau dosanya yang lebih banyak, pahalanya ini disimpan dulu. Tapi kalau pahalanya lebih banyak, dosanya yang nggak dianggap. Mafhum? Jadi kalau dosanya yang lebih banyak, dia masuk neraka, dicuci dulu dosanya, baru masuk surga. Nah, ada orang-orang yang pahala sama dosanya sama bandingannya. Gimana nih? Ada yang tahu? Gimana? Kalau dosanya lebih banyak masuk neraka, pahalanya lebih banyak masuk surga. Kalau sama gimana timbangan? Ada yang tahu jemaah? Kalau ada yang sama, mereka masuk ke Al-A'raf namanya. Di surat Al-A'raf itu kan tahu. Apa itu Al-A'raf? Al-A'raf itu adalah tempat tinggi di antara surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Nanti di A'raf tadi ada orang-orang yang antum tahu ciri-ciri mereka, artinya antum kenal mereka. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw ashabal jannah an salamun 'alaikum.
Orang-orang yang di atas Araf ini memanggil ahli surga. Assalamun alaikum. Mereka lihat ahli surga, tapi mereka nggak bisa masuk. Gimana itu cemburunya jemaah? Ngelihat orang-orang dapat nikmat, mereka nggak bisa masuk. Wa nadaw ashabal jannah assalamun alaikum, ngasih salam, salam alaikum. Lam yadkhuluha, tapi mereka nggak masuk, nggak bisa masuk. Wa hum yatma'un, mereka pengen masuk cuman nggak bisa. Lalu lanjutan ayatnya, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, ketika pandangan mereka dipalingkan kepada orang-orang ahli neraka, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Allah, jangan jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Subhanallah. Sampai kapan? Sampai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu setelah mizan. Nanti kalau sudah setelah mizan, nanti ada yang namanya al-zulmah. Al-zulmah itu arti kegelapan, tiba-tiba gelap. Untuk apa al-zulmah ini? Memisahkan antara orang-orang munafik dan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin nanti punya cahaya sebagaimana dijelaskan di surat Al-Hadid. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Orang-orang munafik bilang kepada orang mukmin, "Unzuruna, tunggu kami. Naqtabis min nurikum, biar kita bisa ikutan sama cahaya kalian." Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan kepada orang-orang munafik itu, sana pergi ke belakang sana, cari cahaya. Siapa suruh jadi orang munafik? Faduriba bainahum bisuril lahu bab. Lalu ada semacam tembok yang memisahkan antara mereka berdua. Lalu setelah ada zulmah, mereka kemana? Sirat, ke jembatan sirat mustaqim. Nah ini yang wallahu a'lam ya, ini sebenarnya tafsir para ulama banyak. Di ayat surat Maryam, wa im minkum illa wariduha, Allah berfirman, setiap dari kalian siapapun bakal masuk ke neraka. Maksudnya bukan masuk merasakan, tapi tadi melewati jembatan sirat, melihat orang neraka di bawahnya. Karena jembatan sirat itu dibentangkan di atas perut neraka. Dan macam-macam. Kalau jembatan sirat ini ternyata masih ada dosa yang belum bisa diinikan, maka ada yang jatuh, ada yang segala macam, ada yang seperti kuda, ada yang seperti angin, ada yang seperti petir dan sebagainya macamnya. Setelah itu, setelah melewati, jadi panjang jemaah ya, perjalanan kita setelah kematian itu panjang, masya Allah. Setelah masuk sirat masih ada lagi. Ini terakhir, namanya jembatan Al-Qantoroh, yaitu jembatan kecil setelah jembatan sirat. Apa itu? Ini jembatan terakhir sebelum masuk surga. Yaitu pada jembatan ini para manusia dihilangkan kecemburuannya, rasa sakitnya, rasa nggak enaknya, rasa pengen buang air besarnya, pokoknya nggak enak dalam kehidupan manusia dihilangkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Kami cabut dari hati-hati mereka rasa dengki. Jadi nanti misalnya di akhirat nanti ada yang punya istri 4, istri 10, istri 6, istri 100, nggak ada yang dengki itu. Di surga nanti kan derajatnya macam-macam. Berapa derajat surga jam? Berapa? 100. Derajat surga ada 100. Nggak ada yang iri, ya Allah itu kok fulan di atas, saya di bawah. Nggak ada. Surga itu nggak bisa kebayang bagaimana indahnya. Sudah puas, sudah kalau orang di dalam surga sudah masya Allah sangat puas. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru setelah sudah masuk Al-Qantoroh ya sudah masuk surga insyaallah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanannya setelah kematian dan dijadikan termasuk ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya biar kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Rasulullah SAW ngejelasin ciri-cirinya. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Bukan berarti nggak boleh. Boleh nggak? Boleh. Cuman orang yang nggak pernah minta diruqyah itu derajatnya lebih tinggi. Derajatnya lebih tinggi, yaitu mereka kamalut tawakkul, mereka punya keyakinan tinggi sama Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya lebih tinggi. Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun, tidak tatayyur. Apa itu tatayyur? Ini terjadi di kalangan kita. Tatayyur itu adalah menyambungkan takdir dengan kejadian di dunia. Takdir dengan apa? Kejadian di dunia. Kalau misalnya tatayyur ini kata at-tayr, dari kata burung. Kalau para orang-orang jahiliyah dulu melempar burung, kalau burungnya terbang ke kiri, oh berarti ini terjadi malapetaka hari ini, udah saya nggak mau kerja. Atau ke kanan, oh ya udah berarti kabar baik. Itu. Atau apapun itu, menggabungkan atau menyatukan antara takdir dengan hal yang terjadi di muka bumi. Seperti kalau di Indonesia nih ya, di hotel-hotel nggak ada lantai 13, keramat katanya. Hatta kursi di pesawat nggak ada kursi 13. Itu tatayyur. Apalagi ini orang-orang yang Jawa ya kebanyakan,
Mereka tatoyurnya dari lahir, jamaah kasihan. Orang-orang Jawa yang jahiliyah, mereka sudah bisa ditakdirkan dari lahir. Lahirnya weton ya, weton itu kayak pon gitu, kliwon, pahing, wage gitu. Itu kalau antum lahirnya tanggal sekian pon misalnya, udah takdirnya jelek. Allah, kasihan sekali hidupnya jemaah. Baru lahir udah ditakdirin jelek hidupnya. Nggak ada motivasi hidupnya. Ada lagi pernah diceritakan sama salah seorang dai ya. Ada seorang pembantu dari Indonesia kerja di Saudi. Disuruh kerja, nggak maunya mulai kerjanya dari hari Sabtu. Kenapa kalau mulai kerja dari hari Senin? Jelek takdir saya, weton saya jelek katanya kayak gitu. Gimana? Pantesan jadi pembantu terus. Orang nggak mau kerjanya mulainya hari Sabtu. Nah, apalagi contohnya yang menggabungkan antara itu? Ya, pernikahan, iya. Kayak misalnya nikahnya tanggal segini itu subhanallah kayak gitu. Melamar antum berapa pon? Sekian pon. Antum pahing, wage, nggak boleh, betul. Padahal ini masya Allah bisa jadi, masya Allah bisa membangun masa depan wanitanya, tapi ternyata dari wage pong-pongan kayak gitu, udah nggak jelas hidupnya. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian seperti itu di kehidupan kita di Indonesia terutama. Ini harus dihindarkan. Pokoknya apapun itu jamaah, yang mengaitkan antara kejadian di muka bumi dengan takdir, antum harus hilangkan dari pikiran antum. Seperti zodiak juga ya, yang misalnya Aquarius, tabiatnya gede adat misalnya. Itu dari lahir udah dicap seperti itu, akhirnya mau jadi orang baik gimana ya Allah, udah kalau jadi gede adat mah gitu. Itu tatayur. Ya hati-hati. La yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun, dan mereka tidak ada pengobatan kai namanya. Pengobatan kai itu pakai besi panas ditusuk. Nah, itu pengobatan hukumnya sebenarnya boleh, cuman itu pengobatan paling terakhir kalau nggak ada pengobatan lain. Pengobatan lain nggak ada nih, baru dengan kai. Jangan langsung dengan kai, karena ini akan menafikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu. Lalu ada juga kriteria yang keempat. Nanti kriteria yang keempat ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah minggu depan atau 2 minggu lagi. Insya Allah ada pertemuan lagi. Yang keempat ini kriterianya jamaah adalah sesuatu yang paling banyak mendatangkan kebahagiaan manusia. Kunci ini dapat merealisasikan semua mimpi-mimpi manusia, semua keinginan manusia. Ajaib nanti. Makanya kata para ulama ini disebut dengan as-sihrul halal, sihir yang halal. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi ini adalah 4 kriteria kalau antum mau masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tapi yang paling menjadi kunci, antum tahu, yang paling pertama dihisab itu apa jemaah? Salat. Awal ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-salat. Fa in saluhat saluha sa'iru amali. Kalau salatnya benar, semuanya jadi benar, otomatis benar. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau salatnya buruk, semua amalnya dilihat buruk. Jadi ini kuncinya. Kuncinya adalah apa? As-salat. Ini sudah yang paling jadi masalah. Kalau sholatnya benar, insya Allah hisabnya insya Allah mudah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nih hukumnya wajib bagi seorang muslim tahu atau mempelajari tentang ilmu-ilmu sholat. Berapa di antara kita yang nggak tahu sunnah-sunnah sholat? Berapa di antara kita yang nggak tahu rukun-rukun sholat? Kalau ada seorang muslim meninggalkan rukun sholat, mau sengaja, mau tidak sengaja, mau jahil, mau nggak tahu, nggak sah sholatnya. Rukun, apa rukun sholat? Nah, kita perlu pelajari itu apa saja. Mau lupa nggak lupa tetap batal sholatnya. Terus juga ada wajib-wajib sholat. Wajib-wajib sholat kalau ditinggalkan secara tidak sengaja harus sujud sahwi. Ada pembatal sholat, ada makruh sholat. Makruh sholat ini hal yang dibenci. Kalau dikerjakan nggak dapat dosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Contohnya di antara makruh sholat adalah mendongak ke atas ya, banyak gerak, contohnya, terus atau merem. Atau melipat baju juga nggak boleh. Ketika sholat melipat baju apapun itu dilipat, kecuali kalau celana isbal ya boleh dilipat. Atau mengunci rambut, dan masih banyak lagi makruh sholat. Itu hukumnya wajib dipelajari. Itu masalah ilmu sholat. Terus juga ada masalah tentang arti sholat, memahami apa yang kita ucapkan. Walaupun misalnya orang yang sholat dengan tidak tahu artinya nggak dosa, sholatnya tetap sah, tetap diterima sama Allah. Cuman lebih afdolnya kalau antum sholat tahu artinya. Apa arti subhana rabbiyal a'la? Subhana artinya apa? Maha suci. Rabbi, Rabbku. Al-a'la, yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Makanya kemarin Ana udah pernah singgung pertemuan yang lalu. Di antara
kiat untuk khusyuk dalam sholat adalah al-munajah. Munajah arti dalam bahasa Indonesia arti berbisik. Udah masuk waktu Isya? Sedikit lagi ini udah selesai insyaallah. Ya, arti al-munajah adalah berbisik kalau diartikan ke bahasa Indonesia. Maksudnya apa? Ketika antum sholat, pikiran antum tuh fokus kepada ucapan antum. Dan ini pengaruhnya besar kalau antum tahu artinya, paham maknanya. Seperti antum kalau bisik-bisik sama orang gimana? Fokus pikiran antum tuh ke mulut antum, ke lisan antum. Kamu kalau ngomong jangan keras-keras ya. Nah, pelan-pelan kan? Gak pernah bilang, kamu kalau ngomong jangan pelan-pelan. Orang bisik-bisik tuh pelan-pelan biar difahami semaksimal mungkin ucapannya seperti itu. Jadi kuncinya intinya apa? As-salah, as-salah. Dan itu adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW sebelum dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita ketahui pada saat ini dapat diamalkan dan dapat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengamalkannya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan hisabnya, dimerdekakan dari api neraka, dan dimasukkan kepada surga Firdaus bersama Rasulullah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.